Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk adik-adik semua yang saat ini siap belajar. Kali ini saya akan membahas mengenai kondisi sosial di Indonesia. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik masyarakat Indonesia. Jadi dalam kondisi sosial budaya ini antara lain mengenai sistem kekerabatan, taraf pendidikan, kemudian pola pikir, kemudian ada mobilitas masing-masing. Nah, jadi untuk ciri-ciri keadaan untuk sistem kekerabatan ya. Untuk sistem kekerabatan itu karakter asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu adalah sistem kekerabatan yang sangat erat. Hal ini bisa dilihat pada perilaku kehidupan sebagai masyarakat pedesaan yang belum terpengaruh budaya luar. Contohnya ketika seseorang akan mendirikan rumah, masyarakat desa akan bergotong royong membantu pembangunan rumah tersebut tanpa mengharapkan imbalan, atau yang biasa kita sebut dengan sambatan. Yang sambatan itu berarti mau kerjasama untuk membangun rumah, biasanya di daerah pedesaan seperti itu. Kemudian seiring perkembangan zaman, masyarakat Indonesia mulai dituntut dengan kehidupan yang serba praktis yang menyebabkan sistem kekerabatan lambat laun mulai tergerus. Fenomena tergerusnya sistem kekerabatan sangat terasa pada kehidupan masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan lebih senang hidup individualis dan mulai meninggalkan asas gotong royong. Kemudian kita ke taraf pendidikan. Taraf pendidikan masyarakat perkotaan umumnya lebih tinggi daripada masyarakat pedesaan. Hal ini karena tuntutan kehidupan kota lebih kompleks dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Sementara itu, kehidupan di pedesaan cenderung lebih sederhana. Kemudian ada pola pikir. Masyarakat perkotaan cenderung berpikir praktis dan pragmatis saat berhadapan dengan permasalahan kehidupan yang dihadapi dalam hidupnya sehari-hari. Bertolak belakang dengan pola pikir masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi norma-norma sosial dalam menjalankan kehidupan. Contoh konkretnya itu ketika sebuah keluarga akan menyelenggarakan hajatan, masyarakat desa akan menyiapkan berbagai keperluan dan ritual acara yang melibatkan banyak warga. Sedangkan masyarakat kota cukup menyewa jasa penyelenggara atau WO, wedding organizer, ya, untuk melaksanakan hajatan tersebut. Kemudian untuk mobilitas, tingkat mobilitas yang tinggi pada umumnya terlihat di wilayah perkotaan dan pusat perdagangan. Pulau Jawa dan Batam itu merupakan contoh pulau yang mempunyai aktivitas mobilitas tinggi, terutama Pulau Jawa bagian pesisir utara. Hal itu karena di wilayah pesisir utara Jawa terdapat banyak bandar udara dan pelabuhan yang memudahkan mobilitas antar pulau. Kemudian kita ke kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berhubungan dalam hal pemenuhan kebutuhan yang ada di masyarakat atau yang lebih umumnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Kondisi sosial ekonomi dapat dilihat dari pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Nah, berdasarkan ini masyarakat dapat digolongkan kedudukan dari ekonomi atas, menengah, dan bawah. Adapun ciri-ciri keadaan sosial ekonomi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, A, lebih berpendidikan, kemudian mempunyai status sosial yang ditandai dengan tingkat kehidupan kesehatan, prestis atau kemampuan, pekerjaan, dan pengenalan diri terhadap lingkungan. Kemudian mempunyai tingkat mobilitas ke atas yang lebih besar, mempunyai ladang luas, lebih berorientasi pada ekonomi komersial produk, mempunyai sikap yang lebih berkenaan dengan kredit, biasanya sering menggunakan kredit card ya, kredit card ataupun membeli secara kredit atau diangsur. Kemudian yang terakhir ada pekerjaan yang lebih spesifik. Nah, sebagai negara berkembang, Indonesia itu punya keuntungan dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Berdasarkan data sensus penduduk Indonesia tahun 2022 ya, didapatkan data seperti ini. Bahwasanya
negara yang memiliki sebaran produk seperti grafik yang ditampilkan itu dikatakan mendapatkan bonus demografi, yaitu usia produktif lebih banyak dari usia non produktif. Jadi usia produktif itu yang warna kuning. Nah, di dalam warna kuning itu ada yang bisa kita sebut sebagai generasi Z, milenial, dan generasi X. Nah, itu masih produktif karena usianya masih berkisar 13 sampai 44 tahun. Itu masih sangat-sangat produktif. Kemudian pada satu sisi bonus demografi merupakan kesempatan besar untuk mendorong kemajuan bangsa, sedangkan pada sisi lain dapat menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Jadi untuk generasi-generasi produktif ini harus bisa dikelola dengan baik. Kalau tidak dikelola dengan baik, mereka terlalu banyak menerima informasi dari luar, dari sosial media tanpa mereka mengolahnya, itu justru akan membahayakan baik diri mereka sendiri, keluarganya, bahkan sampai negara ini. Kemudian untuk kondisi sosial politik, yang pertama itu adalah bentuk pemerintahan Indonesia. Bentuk negara kita adalah republik dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan juga presiden. Jadi Republik Indonesia dijalankan berdasarkan asas demokrasi. Nih, sistem politik di Indonesia ada sistem politik dalam negeri dan ada sistem politik luar negeri. Untuk sistem politik dalam negeri itu tadi berdasarkan asas demokrasi, yang berarti pusat kekuasaan berada di tangan rakyat dan berlandaskan pada ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama pada sila keempat Pancasila mengisyaratkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan berada di tangan rakyat yang diwakili oleh wakil-wakilnya. Sila tersebut juga menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan yang timbul dalam roda pemerintahan dilakukan dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Kemudian pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Pada pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan pada pasal 28 ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jadi untuk sistem politik dalam negeri berdasarkan asas demokrasi. Kemudian pada sistem politik luar negeri itu berdasarkan prinsip politik bebas aktif. Artinya bebas itu berarti tidak terikat dalam menentukan sikap dan membina hubungan dengan dunia internasional serta tidak memihak salah satu blok. Kebebasan menyelesaikan masalah dilakukan dengan caranya sendiri, baik masalah dengan negara lain maupun masalah internal negara. Sementara itu untuk aktif artinya turut serta dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia. Kemudian pada pembukaan